Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Herlina Skolastika Giba. Saya dari Universitas Megariski Makassar dari Prodi S1 Keperawatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu pelanggaran hak asasi manusia berat atau HAM yang hingga saat ini permasalahannya belum tuntas. Jadi kasus pelanggaran hak asasi manusia yang saya ambil adalah kasus Marsina, di mana Marsina ini adalah seorang buruh pabrik jam yang berjuang untuk kehidupan yang lebih baik untuk dirinya dan buruh-buruh lain di PT Catur Putra Surya, di mana Marsina ini memperjuangkan kenaikan gaji dari 1.700 per hari ini menjadi 2.250 per hari yang diimbaukan Gubernur Jawa Timur untuk menaikkan gaji pokok sebanyak 20% bersama dengan 18 buruh lain yang menjadi tim koordinator, di mana Marsina ini berada pada garis depan untuk memimpin ratusan buruh melakukan demonstrasi. Kemudian kasus tersebut itu berawal dari unjuk rasa buruh yang diawali surat edaran gubernur setempat mengenai penaikan UMR. Namun PT CPS ini tempat Marsina bekerja memilih bergeming, di mana kondisi ini memicu geram para buruh yang terjadi pada hari Senin 3 Mei 1993, di mana sebagian besar karyawan PT CPS ini berunjuk rasa dengan mogok kerja hingga esok hari. Ternyata menjelang Selasa siang, manajemen perusahaan ini dan pekerja berdialog dan menyepakati perjanjian. Intinya mengenai pengabulan permintaan karyawan dengan membayar upah sesuai dengan UMR. Sampai di sini sepertinya permasalahan antara perusahaan dan pekerja itu telah beres. Namun esoknya 13 buruh yang dianggap menghasut unjuk rasa digiring ke Komando Distrik Militer atau Kodim Sidoarjo untuk diminta mengundurkan diri dari CPS. Kemudian Marsina ini marah dan tidak terima. Ia berjanji akan menyelesaikan persoalan tersebut ke pengadilan. Kemudian beberapa hari kemudian Marsina ini dikabarkan tewas secara tidak wajar, yang sangat mengenaskan, di mana mayat Marsina ini ditemukan di gubuk petani dekat hutan Wilangan, Nganjuk pada tanggal 9 Mei 1993. Kemudian posisi mayat Marsina ini ditemukan tergeletak dalam posisi melintang dengan kondisi sekujur tubuh ini penuh luka memar bekas pukulan benda keras. Kedua pergelangan tangannya ini lecet-lecet, tulang panggul hancur karena pukulan benda keras berkali-kali. Kemudian secara resmi tim terpadu ini telah menangkap dan memeriksa 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan terhadap Marsina. Salah seorang dari 10 orang ini yang diduga terlibat pembunuhan tersebut adalah anggota TNI, di mana hasil penyelidikan polisi ketika menyebutkan bahwa Suprapto ini atau pekerja di bagian kontrol CPS menjemput Marsina dengan motornya di dekat rumah kos Marsina. Kemudian dia membawa Marsina ini ke pabrik, lalu dibawa lagi dengan Suzuki Carry putih ke rumah Yudi Susanto di Jalan Puspita, Surabaya. Setelah 3 hari Marsina disekap, Suwono ini Satpam CPS ini mengeksekusinya. Kemudian di pengadilan, Yudi Susanto ini divonis 17 tahun penjara, sedangkan sejumlah stafnya yang lain itu dihukum berkisar 4 hingga 12 tahun penjara. Namun mereka ini naik banding ke pengadilan tinggi dan Yudi Susanto ini dinyatakan bebas. Dalam proses selanjutnya pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung Republik Indonesia ini membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan. Kemudian putusan Mahkamah Agung ini setidaknya telah menimbulkan ketidakpuasan sejumlah pihak sehingga muncul tuduhan bahwa penyelidikan kasus Marsina ini adalah direkayasa. Kemudian kasus kematian Marsina ini menjadi misteri selama bertahun-tahun hingga akhirnya kasusnya ini kadaluarsa tepat pada tahun 2014. Mereka yang tertuduh dan dijadikan sebagai kambing hitam dalam kasus Marsina ini pun akhirnya dibebaskan oleh Mahkamah Agung di zaman Orde Baru atas nama stabilitas keamanan dan politik.
Kemudian negara telah berubah wujud menjadi sosok yang menyeramkan, siap menculik, mengintimidasi, dan bahkan menghilangkan nyawa orang secara paksa. Siapa saja yang berani berteriak atas nama kebebasan menyuarakan aspirasinya. Satu pelajaran yang dapat kita ambil dari perjuangan Marsina yaitu adalah kondisi kerja dan pengupahan yang layak tidak akan pernah diberikan secara cuma-cuma oleh pemilik modal dan pemerintah. Lebih tepatnya, harga untuk sebuah hidup yang lebih baik dalam ruang kerja amatlah mahal, di mana kesejahteraan dan kesetaraan itu hanya bisa muncul ketika kita memperjuangkan hal tersebut dengan segala daya tawar yang kita punya. Pemilik modal yang hanya peduli dengan keuntungan yang dapat mereka raup selamanya tidak akan mau berhenti menganggap perempuan ini sebagai buruh yang tidak berharga hanya karena mereka dapat hamil. Tidak akan peduli soal apakah buruh ini atau perempuan ini dapat memberikan ASI eksklusif kepada anak mereka. Dan saran saya di sini, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, makhluk sosial yang punya akhlak dan budi, kita selayaknya mampu mempertahankan dan memperjuangkan hak kita sendiri, di mana kita harus bisa menghormati dan menjaga hak orang lain. Jangan sampai kita melakukan pelanggaran hak asasi manusia, dan jangan sampai pula hak asasi manusia kita ini dilanggar bahkan diinjak-injak oleh orang lain. Sudah saatnya pemerintah membuka mata lebar-lebar atas kasus yang dialami oleh Marsina. Dan pemerintah ini harus membuka ulang kasus Marsina atas nama demokrasi dan hak asasi manusia. Hilang dan matinya Marsina ini sudah barang tentunya adalah sesuatu yang sudah direkayasa. Sehingga sampai detik ini kasusnya ini tidak pernah menemui titik terang, titik akhir, padahal keadilan yang tertinggi ini adalah keadilan terhadap hak asasi manusia.